welcome back to my YouTube channel. So kali ini aku bakalan cerita tentang pengalaman aku menjalani S2 dan puji Tuhan bisa lulus padahal lagi di masa pandemi kayak gini. Jadi emang aku anaknya itu dari dulu suka belajar. Entah kenapa aku selalu kepo dan pengen tahu hal-hal baru dan ya rasa keinginan tahu aku besar. Sejak dari SMA kelas 1, aku udah berpikiran kalau akan ambil S1-nya apa dan udah bermimpi mau ngambil S2 juga. Singkat cerita, akhirnya aku selesai S1, bekerja kurang lebih 2 tahun dan melanjutkan S2 aku. Awalnya aku masih bingung harus pilih jurusan apa. Setelah aku discuss dengan keluarga, aku searching, browsing, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jurusan manajemen. Karena aku memang masih tinggal di Surabaya pada saat itu, akhirnya aku memilih untuk ngambil MM di UNAIR. Dulu waktu S1 aku pengen banget masuk UNAIR, tapi ternyata memang belum rezeki ya. Karena setelah aku ujian SBMPTN dan ujian mandiri, aku belum lolos. Tapi puji Tuhan, mimpiku kesampaian di S2-nya. Dan aku mulai cari pengumuman terkait pendaftaran MM UNAIR. Setelah itu aku mulai daftar, aku isi form-form yang harus diisi dan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Nah, jujur aku kira kalau masuk S2 itu tinggal bayar doang, ternyata enggak, ada tesnya juga. Kalau nggak salah ya, waktu pas zaman aku itu tesnya ada tes kemampuan dasar gitu, sama tes sesuai dengan jurusan yang akan diambil. Kayak aku ambil manajemen, jadi aku ada tes manajemen juga. Dan kalau seingat aku sih ya, biaya pendaftarannya waktu itu 700.000. Jadi lumayan juga kan. Dan aku mikir, ya kalau emang belum rezekinya lolos, ya udah nggak apa-apa. Mungkin emang belum saatnya aku S2. Tapi kalau emang lolos, ya aku bakalan seriusin dan bakalan bertanggung jawab sih dengan yang aku udah pilih. Ternyata pengumuman tiba dan aku dinyatakan lolos Magister Manajemen UNAIR. Bener-bener bersyukur banget and I'm so excited pada saat itu karena bakalan dapet pengalaman baru lagi nih. Apalagi ini beda jurusan ya sama S1 aku. FYI, S1 aku ambil ilmu komunikasi. Jadi tentunya aku mikir bakalan banyak tantangan nih ke depannya. Oh ya, mungkin kalian bingung atau banyak yang bertanya-tanya kenapa S1-nya ambil ilmu komunikasi dan S2-nya aku ambil Magister Manajemen. Sebenarnya ini nggak terlalu dunia yang berbeda ya, karena basically ya waktu aku di ilmu komunikasi aku juga belajar manajemen komunikasi dan ya hal-hal yang terkait juga dengan manajemen, jadi masih ada hubungannya kayak gitu. Tapi dari apa yang udah aku diskusikan dengan keluarga dan dari aku research dan lain-lain, aku ngelihat bahwa prospeknya Magister Manajemen ini lulusannya nanti bagus. Jadi walaupun berbeda jurusan, tapi harapan aku dengan aku belajar manajemen bisa menambah skill, menambah ilmu aku, memperkuat juga, dan mensupport ilmu yang udah aku dapetin di S1. Dan aku yakin sih manajemen itu kepake ya di manapun. Jadi maupun aku akan bekerja di corporate, atau di startup, atau aku entrepreneur pun, itu ilmunya pasti kepake. Karena pada dasarnya aku berpikir gini sih, kejarlah ilmu setinggi-tingginya. Selama kamu mau, selama kamu mampu, selama ada waktu, selama ada kesempatan, dan ada biaya juga, why not? Apalagi aku mikir, aku masih muda, masih 23 tahun ya pada saat itu, dan lulus di usia 25 tahun. Jadi, menurut aku ini adalah waktu yang tepat untuk aku mengejar mimpi-mimpi aku. Karena kalau nanti aku sudah menikah, apalagi punya anak, aku rasa waktuku akan banyak tersita ya. Salah satunya S2 ini adalah one of my big achievement di tahun 2021 ini, di umurku yang ke-25 tahun. Aku bersyukur banget karena aku tahu nggak semua orang atau semua anak muda mungkin yang seusia aku mau mengambil tanggung jawab untuk melanjutkan studi S2. Ya mungkin berbagai alasan ya, karena sudah bekerja, karena sudah punya penghasilan, jadi mikir ngapain lagi sih ngambil S2, atau memang nggak ada waktunya, atau memang nggak mau aja, atau karena sudah menikah dan punya anak, banyak banget alasannya. Oh ya teman-teman, aku lupa bilang, kalau untuk masuk di Magister Manajemen Universitas Airlangga, pada saat zaman aku ya, aku belum ngecek lagi sih kalau yang sekarang kayak gimana.
Tapi pas saat itu syaratnya adalah harus mempunyai pengalaman pekerja minimal 6 bulan atau setahun gitu. Dan jujur aku sebelumnya kan belum tahu kan, belum berpikir juga kalau akan ambil magister manajemen di Universitas Airlangga kayak gitu. Ya puji Tuhan, untungnya juga aku udah ada pengalaman kerja kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi aku bisa ngambil UNER. Kenapa gitu? Karena banyak banget teman-teman aku yang akhirnya nggak bisa ngambil magister manajemen UNER karena mereka belum ada pengalaman pekerjaan. Mungkin salah satu alasannya karena di magister manajemen itu kita kebanyakan belajar tentang praktek dan teori. Jadi bisa dibilang 50-50. 50% praktek, 50% teori. Sehingga ketika kamu belum mempunyai pengalaman kerja, bakalan lebih sulit adaptasinya. Jadi kayak nggak bisa ngebayangin aja gitu, kayak gimana dunia real di pekerjaan dan ilmu yang kamu dapat selama di UNER. Oke, jadi perkuliahan berlangsung. Di S2 itu 4 semester ya, 2 tahun waktunya. Aku mulai di Februari 2019 dan lulus di Februari 2021. Puji Tuhan pas 2 tahun. Selama aku menempuh pendidikan S2 di UNER tentunya lumayan agak culture shock lagi nih. Karena dulunya aku belajar ilmu komunikasi gitu kan, terus yang ini aku belajar manajemen. Secara universitas pun beda, aku S1 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan S2 aku ini di Universitas Airlangga. UPN dulu masih swasta pas zaman aku, ya. Tapi setelah aku lulus, jadi negeri. Oke, apa sih kesan-pesan aku? Jadi secara mahasiswa atau orang-orangnya tentunya berbeda, karena di S2 teman-teman aku yang sudah bekerja. Jadi ya ngobrolnya lumayan berat ya bahasannya. Tapi aku seneng banget karena aku mendapat kesempatan untuk kenal sama mereka. Banyak banget ya backgroundnya beda-beda. Kalau dari jurusan universitasnya ada yang dari arsitek, ada yang dari kedokteran, ada yang dari manajemen, ada yang dari IT, ilmu komunikasi kayak aku. Kalau dari segi pekerjaan juga beragam banget nih. Ada yang pengusaha, ada yang kerja di BUMN, PNS, dan lain-lain. Jadi dengan aku punya teman-teman baru kayak mereka, aku jadi belajar banyak hal juga di luar dari perkuliahan. Dan sambil aku S2 itu di semester 1-2 lah ya, aku tuh masih kerja juga pada saat itu. Aku sempat kerja di ruang guru, startup, terus aku lanjut kerja di hotel. Tapi ternyata waktu semester 3 aku nggak kuat sih teman-teman, karena benar-benar nguras tenaga banget, apalagi semester 3 itu udah di masa-masa yang sulitnya sih menurut aku ya. Jadi aku memutuskan kalau aku kayaknya nggak bisa nih. Waktu kuliah aku itu mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kadang bisa sampai setengah 10. Apalagi kalau ada diskusi kerja kelompok itu kadang bisa sampai jam 11. Aku kuliah di hari Senin sampai Jumat. Biasanya sih ada libur, kalau nggak salah Rabu atau Kamis kayak gitu. Tapi kalau ada dosen yang berhalangan pada saat hari yang dia harusnya ngajar, itu dia bakalan change, bisa jadi di hari libur itu. Sebenarnya ada juga kelas weekend di hari Sabtu dan Minggu. Tapi aku nggak ngambil itu karena nggak bisa juga sih. Jadi yang ngambil kelas weekend itu adalah teman-teman atau mahasiswa yang udah kerja 5 tahun ke atas. Dan tentunya secara biaya kuliahnya berbeda ya, jauh lebih mahal. Yang aku pelajari selama di Magister Manajemen Universitas Airlangga itu sumber daya manusia, SDM ya, Human Research, HR. Terus aku juga belajar pemasaran, marketing, keuangan, finance, rantai pasok, supply chain. Itu sih yang pokok-pokoknya, tapi aku juga belajar kayak sistem informasi bisnis, SIB, statistik, dan lain-lain. Aku senang banget karena diajar sama dosen-dosen yang memang sudah berpengalaman di bidangnya secara teori maupun praktek gitu. Jadi banyak dosen yang memang praktikal, yang dia sharing tentang pengalamannya selama bekerja, memberikan penjelasan atau tips-tips tentang strategi-strategi yang dibutuhkan di dalam pekerjaan. Yang teori juga kayak gitu. Di S2 itu lebih banyak membahas tentang study case. Memang kita dilatih untuk lebih siap nih menghadapi berbagai kasus-kasus yang mungkin terjadi ke depannya
dan memberikan solusi atas masalah itu. Tentunya juga banyak belajar kelompok, presentasi, bikin paper, kuis. Di akhir perkuliahan, di akhir semester, aku juga diwajibkan untuk membuat corporate social responsibility. Dan waktu itu, puji Tuhan aku dipercayakan sebagai ketua publikasi dokumentasi. Nah, ini nih yang kita buat, aku bakalan taruh di sini. Di CSR itu, kita ngundang speakers yang kompeten di bidangnya. Tentang memaksimalkan pemasaran produk pada digital marketplace, tentang pembiayaan usaha, dan workshop fotografi dengan kamera ponsel. Setelah selesai semuanya, tentunya bikin jurnal dan bikin tesis. Jujur banget, tesis itu pertumpahan darah, nangis-nangis sih. Karena nggak di situasi pandemi aja susahnya luar biasa, apalagi situasi pandemi. Pada saat proses aku menggarap tesis ini, tentu tidak mudah ya teman-teman. Karena aku kesulitan untuk ketemu dosen, nggak bisa tatap muka langsung, kesulitan untuk konsultasi, mencari data, nggak bisa ke perpustakaan. Ya walaupun ada perpustakaan online, tapi tetap aja aku tuh anaknya yang lebih enjoy kalau melihat tuh visual fisik kayak gitu. Tapi ya namanya di situasi pandemi ya kita mau kayak gimana lagi kan. Berusaha untuk memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Universitas Airlangga sendiri tentunya ada online library yang bisa kita akses sebagai mahasiswa ya. Aku juga bisa akses jurnal-jurnal atau tesis senior yang bisa menjadi sumber referensi aku. Dan aku juga bersyukur banget, aku punya mentor, yaitu dosen aku, Pak Rizky, yang siap sedia untuk konsultasi sama aku. Karena banyak banget teman-teman aku yang sulit untuk berkomunikasi dengan dosennya. Tapi balik lagi ke diri sendiri juga sih. Aku selalu aktif untuk menghubungi dosen aku hampir tiap hari. Jadi kalau dosen aku nggak jawab, ya aku selalu WA dia, kayak gitu. Dosen juga akan membuka dirinya, akan membantu mahasiswanya yang memang bersungguh-sungguh dan niat untuk lulus. Dan aku sudah membuktikan itu. Kurang lebih aku menyelesaikan tesis aku tuh dari bulan November 2020 sampai Januari 2021. Kurang lebih 3 bulan. Kita harus rajin nge-approach dosen kita. Setiap revisi yang diberikan dosen aku, sebisa mungkin aku langsung mengerjakan. 1-2 hari tuh paling tidak harus selesai. Maksimal banget itu seminggu, itu udah maksimal banget. Ada kondisi-kondisi di mana aku kayak udah mau nyerah, udah nggak kuat, udah kayak ya udah pasrah aja. Tapi puji Tuhan aku dikelilingi orang-orang yang baik, yang sayang sama aku, yang kasih juga support kalau aku bisa. Pesan aku buat teman-teman di sini yang mungkin lagi ngerasa down, ngerasa lagi kesulitan untuk menyelesaikan studinya, percaya deh, motivasi paling besar berasal dari diri kita sendiri. Ketika kamu tahu tujuan atau goals kamu, yakinlah pada diri kamu, yakinlah pada kemampuan diri kamu bahwa kamu bisa. Dan kamu akan melewatinya. Dan memang gak mudah ya teman-teman, gak ada yang instan juga. Pasti ada struggle banget di dalamnya. Oke, sekian dulu sharing-sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau kamu suka. Thanks for watching!